Shalom, selamat bertemu kembali lagi. Saya Mary Antonelli dan pada hari ini kita akan mendengar cerita bacaan misi pada Sabat 12 bertarikh 19 September 2020 yang bertajuk Ibu Pembunuh, yang diceritakan kesaksian ini diberi oleh Maria yang berumur 29 tahun dari negara Guinea. Ibu sangat marah ketika dia mengetahui dari sepupunya Hamado bahwa Maria, anak perempuannya, mempunyai Alkitab. Ibu telah membesarkan Maria dalam agama dunia bukan Kristen di negara Afrika Barat, Guinea, dan dia tidak mau Maria menjadi Kristen. Ibu berjalan ke rumah Maria di Conakry. "Di mana Alkitab Anda?" Ibunya bertanya lagi. "Ada di bilik saya," kata Maria. Ibu datang ke bilik dia, melihat kemana-mana tetapi tidak dapat menjumpainya. "Saya tidak melihat Alkitab di mana-mana," dia berkata. Tetapi Maria melihat ke bilik tidur, Alkitab jelas ada di atas meja. Sabat seterusnya, Maria pergi ke gereja Kristen Adventist hari ke-7 untuk lawatan kedua. Hasilnya, dia berhenti kerja di kedai besar yang dimilikinya. Ibu tidak faham mengapa dia tidak bekerja. "Kemana Anda akan pergi?" dia bertanya. "Saya di gereja," jawab Maria. Ibu kelihatan kesal. Maria tidak tahu bahwa agama keluarganya menentang agama Kristen dan bahkan mengajar bahwa ia membunuh ahli keluarga yang menjadi Kristen adalah sesuatu yang harus dipuji. "Ibu, saya suka bekerja selama seminggu, tetapi saya tidak dapat bekerja pada hari Sabat lagi," katanya. Sejak hari itu, ibu mula memukulnya. "Saya lebih suka melihat Anda mati daripada melihat Anda mengaibkan kami," katanya. Setiap kali ibu memukulnya, itu tidak mengubah pikiran Maria. Ibu menyekat akaun bank Maria yang terbiasa menjalani gaya hidup mewah, menyatakan kebingungan ketika kehilangan akses mendapatkan dana. "Izinkan saya bertanya," kata Maria. "Bolehkah kamu meninggalkan Tuhan karena aku?" "Tidak mungkin," katanya. "Lalu mengapa kamu menyuruhku memilih antara kamu dan Tuhanku, Yesus?" Selepas itu, dia enggan menjawab jawaban telepon ketika Maria meneleponnya. Semasa ibu melihat Maria masih berpegang teguh pada imannya, dia mengumumkan langkah drastik. "Putriku, karena kamu tidak mendengarkan aku mesti membunuhmu." Beberapa hari kemudian, dia datang ke rumah Maria dan menyalahkan masalah itu kepada orang Adventist. "Orang Kristen entah bagaimana berjaya mencuri uang Anda," katanya. Maria tidak mundur dari kepercayaannya. "Saya telah mengetahui bahwa apabila Anda mempunyai masalah, Anda harus berdoa dan menyerahkan kepada Yesus," katanya. Pukulan berterusan. Kemudian ibu memanggil suami Maria, seorang yang berpoligami, yang tinggal bersama istrinya yang lain di Jerman. Selepas panggilan telepon, dia memberikan pilihan keputusan terakhir kepada Maria. "Pilihlah antara aku dan Tuhanmu Yesus," katanya. Beberapa hari kemudian, ibunya datang ke rumah Maria dan sediakan sup kegemaran. Tidak diketahui Maria, rebusan itu mengandungi racun yang mematikan. Apabila sup sudah siap, ibu memintanya. Maria membawa periuk ke meja. Maria lapar tetapi dia mau mandi terlebih dahulu. Dia berjanji untuk makan selepas itu dan ibu pergi. Semasa Maria mandi, seorang pencari kucing muncul entah dari mana dan melompat ke atas meja, mengetuk periuk ke lantai. Maria tidak mempunyai kucing. Malam itu, ibu saya menelepon untuk bertanya bagaimana perasaan Maria. "Saya baik-baik saja." "Sangat baik," kata Maria.
Ibu Maria terkejut serta kekagumannya apabila melihat menerusi telepon yang Maria masih hidup dan dalam keadaan sihat. Beberapa hari kemudian, sepupu Maria, Armando, menuangkan racun ke dalam botol air minuman Maria. Setelah minum, Maria membongkok dengan sakit perut yang teruk. Armando melihat penderitaannya dan memberitahu Maria apa yang telah dia lakukan. "Maafkan saya," katanya. "Dukun itu meminta saya untuk memasukkan ubat ke dalam air minum Anda untuk membersihkan tubuh Anda." Segera Maria memanggil pendeta Jacob, presiden gereja Commonwealth Advent hari ke-7 di Guinea, untuk mendoakan dia. Dia datang ke rumahnya dan memberikan 5 pil arang. 30 menit kemudian, dia muntah. Dukun itu memanggil Maria malam itu untuk mengetahui apakah Maria sudah mati. Dia terkejut menjawab telepon. Ibu meminta sepupu yang lain untuk menolong. Dia tiba di rumah Maria dengan 2 rakan dan jarum suntik yang penuh racun. Setelah menghantar pembantu rumah untuk tugas itu, dia menyuntik Maria di lengan kiri dan melarikan diri. Pembantu rumah itu keluar dari rumah, kemana dia lupa telepon bimbitnya. Dia mendapati Maria tersedar di lantai dengan jarum suntik di lantai dengan picagari yang terletak berdekatan. Mengetahui bahwa Maria dan Pastor Jacob adalah seorang kawan, dan dia memanggilnya untuk meminta pertolongan. Pendeta dan penatua gereja membawa Maria ke pejabat gereja dan mendoakannya. Maria muntah dan pulih. Maria tidak meragui perkara itu. Yesus melindungi anak-anaknya. Dia dapat menyelesaikan krisis itu karena dia tahu krisis itu sebelum terjadi. Katanya, Mazmur 68:20 mengatakan, "Berkatilah Tuhan, hari demi hari, Dia menanggung kita. Allah adalah keselamatan kita." Saudara dan saudari, kita telah mendengar daripada kesaksian daripada Maria. Walau bagaimana ibunya sekalipun mau menghalang dia dengan imannya, tetapi dengan percaya dengan Tuhan, Maria tetap menang karena Tuhan berada di sisinya. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan, saudara dan saudari. Semoga kita bertemu lagi dalam bacaan misi seterusnya. Tuhan memberkati.